Oke, coba bayangin deh. Di lepas pantai Venezuela, salah satu angkatan laut paling kuat di dunia lagi menerapkan blokade yang katanya sih total. Tapi anehnya, setiap hari kapal tanker raksasa berbendera Tiongkok malah lewat gitu aja tanpa diganggu sama sekali. Apa-apaan ini? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah permainan kekuatan global yang penuh kejanggalan, di mana apa yang kita lihat ternyata bukanlah kenyataan yang sesungguhnya. Nah, gambaran aneh inilah yang jadi inti masalahnya. Di satu sisi, ada pamer kekuatan angkatan laut yang kelihatannya sangar. Tapi di sisi lain, ada kapal tanker komersial yang seolah cuek bebek. Ini kan kontradiktif banget ya. Dan ini bikin kita jadi mikir. Jadi pertanyaannya sekarang, ini tuh blunder strategis yang memalukan atau jangan-jangan emang sengaja dibikin sandiwara geopolitik? Ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik semua ini, dan kita akan coba kupas satu persatu. Oke, kita mulai dari fakta aneh di lapangan dulu ya. Katanya sih ada blokade total dari Amerika Serikat, tapi kok kayaknya punya blind spot gede banget buat satu negara tertentu, Tiongkok. Coba deh lihat, jomplang banget kan antara omongan sama kenyataan. Di depan publik, retorikanya adalah tekanan maksimum. Tapi di laut ceritanya beda banget. Kapal-kapal kecil dikejar-kejar, ditangkepin. Tapi tanker raksasa punya negara Tiongkok seolah dapat tiket VIP buat lewat. Ini bukan cuma sekedar kelewatan loh. Kelihatannya ini emang kontradiksi yang disengaja. Jadi, kok bisa blokade ini jadi lembek banget pas berhadapan sama pemain besar? Nah, analisis yang kita bahas ini punya satu metafora yang pas banget buat ngejelasin ini semua. Ya, penulisnya menyebut ini blokade harimau ompong. Gahar kelihatannya, tapi ompong, nggak punya gigi. Ngaumnya kencang kayak yang lemah, tapi begitu ketemu yang kuat beneran, malah cuma bisa mendengkur kayak kucing. Analogi jaring laba-laba ini benar-benar ngejelasin semuanya. Kapal-kapal kecil, ibarat serangga, gampang banget kejebak di jaring. Tapi Tiongkok, si burung besar ini, terbang aja gitu nembus jaringnya, sobek, gak ada konsekuensi sama sekali. Ini benar-benar contoh penegakan hukum yang tebang pilih. Dan kelihatan jelas banget. Terus, kenapa Tiongkok seberani itu nantang blokade ini? Dan kenapa juga AS kayak diam aja? Ternyata, jawabannya itu bukan di Karibia loh, tapi ribuan mil jauhnya, di dalam sebuah permainan catur geopolitik yang skalanya jauh lebih besar. Ini tuh diplomasi saling balas yang klasik banget. AS main di Taiwan yang Tiongkok anggap halaman belakang mereka. Nah, sebagai balasan, Tiongkok main juga di Venezuela yang notabene halaman belakangnya Amerika. Pesannya jelas banget dan gak mungkin salah dibaca. Kalau kamu ganggu kami di wilayah kami juga akan ganggu kamu di wilayahmu. Dan inilah hasil akhirnya. Tanpa perlu nembak satu peluru pun, Tiongkok berhasil bikin blokade Amerika ini jadi mandul. Mereka cuma perlu datang, bikin AS gak bisa berbuat apa-apa, dan membiarkan seluruh dunia nonton. Sebuah langkah yang cerdas sekaligus memalukan bagi lawannya. Tapi, di balik permainan catur para raksasa ini, ada konsekuensi yang nyata dan parah loh. Ini bukan cuma tontonan geopolitik yang gak ada korbannya. Angkanya ngeri banget. Ekspor minyak Venezuela yang jadi tumpuan ekonomi mereka anjlok sampai 50%. Jadi sementara Tiongkok enak-enakan dapat minyak, negara-negara lain malah ditakut-takutin. Jelas ini pukulan telak buat ekonomi Venezuela. Dan ini semua gara-gara blokade yang gak efektif itu. Jadi yang benar-benar jadi korban itu siapa? Bukan elit politiknya, tapi rakyat Venezuela yang makin susah hidupnya. Para pelaut di kapal-kapal kecil yang ditangkepin, dan bahkan kita semua yang ikut ngerasain dampaknya ke harga energi. Dan yang paling parah, kredibilitas Amerika di mata dunia jadi taruhannya. Nah, disinilah letak absurditasnya. Pihak AS heboh ngerayain penangkapan kapal-kapal kecil, seolah-olah itu kemenangan besar angkatan laut. Padahal di belakangnya, tanker Tiongkok segede gaban lewat-lewat aja dengan santai. Ini namanya intimidasi tebang pilih level dewa. Terus, apa dong pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Menurut penulisnya, ini bukan sekedar soal kebijakan yang gagal, tapi ini tanda-tanda adanya pergeseran besar di tatanan dunia. Selama lebih dari 100 tahun, Amerika Latin itu dianggap halaman belakangnya Amerika. Nggak ada yang bisa ganggu-gugat. Kejadian ini seolah jadi sinyal kalau dominasi itu mulai runtuh. Ada kekuatan baru yang muncul menantang tatanan lama. Dan kekuatan tunggal AS itu udah nggak absolut lagi. Dan ini membawa kita ke kesimpulan yang nusuk banget soal motivasi sebenarnya. Seperti kata sumbernya, ini bukan lagi soal menjatuhkan rejim. Ini soal menyelamatkan sisa-sisa harga diri yang mulai rontok.
Jadi pada akhirnya blokade ini nggak akan diingat sebagai sebuah kesuksesan. Malah sebaliknya, ini bakal jadi monumen kegagalan diplomasi. Semacam studi kasus tentang gimana arogansi bisa bikin negara adidaya jadi buta sama realita dunia yang terus berubah. Dan semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang dalam banget. Apakah sebuah negara adidaya saat mencoba menutup laut, lupa bahwa air selalu menemukan cara untuk mengalir? Sesuatu untuk kita pikirkan sama-sama.